Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Najwa Nandita Permatasari dengan NRP 50012310006 dari Departemen Fisika Angkatan 2023 Institut Teknologi 10 November. Yang terhormat, Bapak Syaifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Laboratorium. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas manajemen laboratorium evaluasi akhir semester. Baik, dari yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah manajemen laboratorium adalah mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman pada mahasiswa mengenai konsep standar dan praktik terbaik dalam pengelolaan laboratorium. Materi yang dibahas mencakup pengertian yang dibahas, pengertian dasar laboratorium, keselamatan kerja, penanganan bahan beracun dan berbahaya, sistem standar laboratorium, persyaratan mutu laboratorium, sistem dokumentasi ketelusuran, ketidakpastian pengukuran, hingga pengelolaan inventaris laboratorium. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola laboratorium secara efektif dan aman sesuai standar internasional. Yang kemudian adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah manajemen laboratorium, yakni mampu menerapkan prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, yang kedua, memahami standar dan mutu teknis dalam pengelolaan laboratorium. Yang ketiga, terampil mengelola dokumentasi sistem mutu laboratorium. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah manajemen laboratorium. Yang pertama, yakni mampu menjelaskan pengertian dari apa itu manajemen laboratorium. Yang kedua, mampu menjelaskan pentingnya keselamatan keamanan laboratorium dan penanganan B3. Yang ketiga, mampu menjelaskan cara membangun sistem manajemen keselamatan dan keamanan laboratorium. Yang keempat, mampu menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kemudian kita masuk dalam pokok pembahasan. Next. Oke, pengertian dasar laboratorium. Apa sih itu laboratorium? Laboratorium adalah suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan peralatan dan bahan-bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktik pembelajaran, kegiatan pengujian, kalibrasi, dan atau produksi bahan tertentu. Nah, fungsi dari laboratorium sendiri itu apa sih? Nah, yang pertama, tempat pembelajaran praktikum dan verifikasi konsep. Yang kedua, sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran sains secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. Ketiga, sebagai tempat untuk berlatih pengembangan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan dan pengkaji gejala-gejala alam. Selanjutnya, memupuk rasa ingin tahu mahasiswa sebagai model sikap ilmiah sebagai calon ilmuwan, lalu sebagai prasarana pendidikan atau wadah proses pembelajaran, kemudian merangsang berpikir mahasiswa melalui eksperimen secara langsung, yang terakhir menumbuhkan sikap ilmiah. Nah, kemudian keselamatan kerja di laboratorium. Nih, sesuai yang pada gambar, safety is first ya. Gunakan alat-alat keselamatan diri yang sesuai. Yang pertama pastinya
menggunakan pelindung wajah, yaitu masker bila berada di laboratorium. Dan juga jangan lupa memakai sarung tangan. Kemudian apabila eh, sedang dalam laboratorium bahan-bahan kimia, sebaiknya menggunakan kacamata untuk melindungi mata dan juga sepatu eh, dari bahan-bahan yang berzat asam. Juga yang terpenting dalam semua laboratorium memakai pakaian laboratorium. Gitu. Kalau di laboratorium itu tidak boleh makan dan minum ya, karena dapat mengotori eh, laboratorium itu sendiri. Kemudian jangan dilarang pakai sendal karena adanya tadi hmm, zat-zat kimia yang berbahaya seperti asam yang dapat merusak jaringan kulit. Kemudian dilarang merokok. Tidak boleh merokok di dalam laboratorium karena laboratorium harus dalam keadaan yang steril. Nah, jangan lupa untuk menjaga kebersihan dari laboratorium itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya penanganan bahan beracun dan berbahaya. Dalam dalam menangani bahan beracun dan berbahaya, kita harus menggunakan ruang khusus atau lemari asam, kemudian bekerja dengan arah angin dari pekerja ke sumber emisi, lalu pastikan ruang kerja itu berventilisasi agar udara keluar masuk dengan baik. Kemudian kenakan alat pelindung seperti masker atau respirator. Nah, di sini ada beberapa contoh dari simbol-simbol bahan beracun dan berbahaya. Eh, dari B3 sendiri itu bisa dikelompokkan menjadi 3 resiko. Yang pertama adalah resiko fisik atau kimia, kemudian dari resiko kesehatan, dan resiko lingkungan. Nah, di resiko fisik atau kimia itu ada bahan-bahan yang mudah meledak, mudah menyala, oksidator, tabung gas bertekanan tinggi, lalu korosif. Kemudian pada risiko kesehatan itu sendiri ada korosif, beracun, pemicu iritasi, lalu mutagen. Dan risiko lingkungan itu ada lingkungan yang pencemar lingkungan, kemudian pemicu iritasi. Nah, yang digambar di samping kanan, yang orange-orange itu dapat kita lihat ada simbol-simbol juga yang biasanya eh, diantisipasi oleh banyak orang. Ada, yaitu ada merusak kesehatan, mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah terbakar, sangat mudah terbakar, beracun, sangat beracun, bahan iritasi, bersifat korosi, lalu berbahaya bagi lingkungan. Oke, kemudian pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Nah, di sini untuk sistem standarisasi laboratorium sudah menganut ISO IEC 17025. Nah, di sini tuh apa sih itu IC eh ISO 17025? Nah, itu adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi yang menjamin hasil yang akurat dan dapat diandalkan serta meningkatkan kepercayaan antara laboratorium dan juga kliennya. Nah, kemudian untuk tujuan utama dari ISO 17025 itu meningkatkan kualitas hasil laboratorium, kemudian menjamin konsistensi dan akurasi pengujian, lalu meningkatkan kepercayaan pelanggan, kemudian memfasilitasi pengakuan internasional laboratorium terakreditasi. Nah, dalam ISO 17025
025 mencakup persyaratan umum yakni struktur dan manajemen laboratorium, kemudian kompetensi staf yang kedua itu kualifikasi dan pelatihan personal. Lalu yang ketiga ada metode pengujian. Nah, ini metode yang valid dan dapat diulang. Yang keempat adalah peralatan, itu kalibrasi dan pemeliharaan peralatan. Yang kemudian berlima sistem manajemen kualitas. Itu prosedur untuk memenuhi standar. Yang terakhir adalah dokumentasi catat lengkap tentang kegiatan laboratorium. Yang kemudian adalah persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium, pengujian, dan kalibrasi. Nah, dalam persyaratan teknis itu terdiri atas kompetensi staf, peralatan, metode pengujian, lingkungan kerja, dan sistem manajemen kualitas. Lalu untuk persyaratan mutunya sendiri, yakni dari dokumentasi, manajemen resiko, audit internal, kemudian peningkatan berlanjutan, umpan balik pelanggan. Nah, dengan teknis dan syarat mutu dari laboratorium, eh, kevalidasian hasil uji laboratorium itu sendiri dapat terpercaya. Lalu kemudian adalah sistem dokumentasi dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Nah, dari sistem dokumentasinya sendiri itu adalah pencatatan prosedur, yakni semua prosedur pengujian dan kalibrasi harus didokumentasikan dengan jelas untuk memastikan konsistensi. Kemudian yang kedua, hasil pengujian. Hasil pengujian, mencatat hasil pengujian harus lengkap dan akurat, mencakup semua data yang relevan dan dan metode yang digunakan. Yang ketiga adalah manual dan instruksi kerja. Dokumen harus tersedia dan mudah diakses oleh semua staf laboratorium. Yang keempat adalah sistem manajemen kualitas. Nah, sini yaitu dokumentasi harus mencakup kebijakan, prosedur, dan catatan terkait sistem manajemen kualitas laboratorium. Selanjutnya adalah ketelusuran pengukuran. Nah, apa sih itu definisi ketelusuran pengukuran? Yakni adalah kemampuan untuk melacak hasil pengukuran kembali ke standar nasional atau internasional melalui serangkaian kalibrasi yang telah distandarisasi. Kemudian yang kedua standar kalibrasi. Nah, laboratorium harus menggunakan peralatan yang dikalibrasi dengan standar yang diakui untuk memastikan akurasi pengukurannya. Yang ketiga, catatan kalibrasi. Semua kalibrasi harus didokumentasikan termasuk tanggal, hasil, dan juga identifikasi peralatan. Yang keempat adalah sistem pelacakan. Di sini penggunaan sistem pelacakan yang baik untuk memastikan bahwa semua pengukuran dapat ditelusuri kembali ke sumber standar yang sesuai. Next. Oke. Kemudian ada ketidakpastian pengukuran. Apa sih itu ketidakpastian pengukuran? Hmm. Ketidakpastian pengukuran adalah parameter yang memberikan indikasi tentang nilai yang mungkin mencakup nilai sebenarnya dari suatu pengukuran. Ini mencakup semua sumber kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Nah,
Sumber dari ketidakpastian itu ada kesalahan sistematis. Nah, kesalahan sistematis yakni kesalahan yang konsisten dan dapat diprediksi seperti kalibrasi yang tidak tepat. Lalu kesalahan acak. Kesalahan acak meliputi fluktuasi yang tidak terduga dalam pengukuran, seperti perubahan kondisi lingkungan. Yang ketiga, ketidakpastian instrumen. Nah, ini adalah batasan dalam kemampuan alat pengukuran, seperti resolusi alat. Yang keempat adalah faktor lingkungan, variasi suhu, tekanan, dan kelembapan yang dapat mempengaruhi hasil. Nah, ketidakpastian ini biasanya dinyatakan dalam sebagai presentasi dari nilai yang diukur. Kenapa sih eh, penting ketidakpastian dalam pengukuran? Dikarenakan validasi hasil. Nah, untuk memahami ketidakpastian mem- dalam membantu menilai keandalan hasil pengukuran. Lalu untuk mengambil informasi yang penting dalam suatu penelitian. Kemudian adalah inventory laboratorium. Nah, apa sih itu inventory laboratorium? Adalah pengelolaan dan pengendalian semua barang, bahan, dan peralatan yang digunakan dalam laboratorium. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya yang efisien. Nah, sistem inventory laboratorium itu mencakup komponen utama dan manfaat. Yang pertama, komponen utama. Komponen utama nomor satu adalah pencatatan barang. Pencatatan barang di sini menyimpan data tentang semua bahan dan peralatan, termasuk nama, jumlah, dan juga lokasinya. Kemudian, pengadaan. Proses pembelian dan pengadaan barang baru sesuai kebutuhan laboratorium. Yang ketiga adalah pemantauan stok. Yang di sini memantau dan memperbarui jumlah barang secara berkala untuk mencegah kekurangan atau kelebihan stok. Kemudian penggunaan dan pemeliharaan. Pencatat melakukan Pencatat penggunaan barang dan melakukan pemeliharaan barang pada peralatan. Yang kelima adalah pembuangan. Prosedur untuk pengelolaan dan pembuangan bahan berbahaya atau kadaluarsa dengan aman. Nah, manfaat dari sistem inventory laboratorium sendiri yakni satu, menjamin ketersediaan barang, memastikan semua bahan dan alat yang tersedia saat dibutuhkan. Nomor dua adalah pengendalian biaya. Nah, di sini mengurangi pemborosan dan meminimalkan biaya operasi. Nah, yang ketiga adalah keamanan. Memastikan bahwa bahan berbahaya dikelola dengan benar. Yang terakhir adalah kepatuhan untuk memenuhi persyaratan regulasi dan standar industri. Nah, alhamdulillah presentasinya sudah selesai. Eh, Semoga nilai saya dan teman-teman semuanya bisa di atas KKM. Semoga Bapak berbaik hati untuk memberikan kami nilai yang baik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.